saya udah bertukar pandangan dan kode dengan Najwa. Ya kan? Karena muka kita yang paling kayak ada beban gitu loh. Untuk harus ada yang saya nggak tahu, mungkin pemerintah yang lain mungkin nggak ada gitu ya. Jadi begitu udah selesai dan dia ngomongnya oke, tak kita langsung gantian untuk nanya. Terus kalau nggak salah, kalau seingat saya kita dapat 4 pertanyaan. Saya dan Najwa langsung ke yang soal apa namanya, yang 17.8 apa segala macam ya. Sekarang kan rame Gen AI. Apakah media boleh mempublish konten yang dari Gen AI? Kalau menurut saya nggak bisa. Tetap harus ada kurasi dari human editor. Bu Uni, saya kan masyarakat biasa ya yang kebetulan sering bikin konten di Instagram. Jadi saya punya banyak pengikut gitu. Nah, setiap saya bikin konten tuh kan yang jadi sumber saya itu ya tak lain dan tak bukan adalah media. Makanya senang banget tuh waktu interview 3,5 jam dengan Presiden tuh rilis. Kamu saya senang banget berapa konten tuh ya? Wah. Thank you ya udah komentarin. Betul, saya mention Bu Uni Lubis dan dibalas di komen. Dan Najwa juga. Betul. Ya? Nah, pertanyaan saya tuh justru untuk yang pertemuan yang terakhir kemarin. Dari ini berapa jam? Hubungannya sama Stranas apa nih? Oh ada. Tadi kan ada beberapa pembicaraan. Jadi kita tentang zigzag ya. Iya. Nah, saya tuh sebetulnya nungguin Bu Uni, 14 jam nih nanti yang tayang berapa. Nah, yang saya dapatkan kan hanya adalah klip-klip sedikit gitu ya. Yang menurut saya, aduh ini kok sepertinya tidak menggambarkan pertemuan panjang itu. Saya penasaran Bu, apa yang, saya nggak tahu apakah itu on air semua atau sebetulnya direkam tapi nggak boleh tayang atau memang tidak direkam. Tadi kan Bu Uni bilang Pak Prabowo sebetulnya santai kok orangnya segala macam. Apa yang terjadi di pertemuan itu, Bu? Saya kan ikut ketemu paling nggak ketemu sama Pak Prabowo ini yang di Hambalang ya. Itu hitungannya udah 4 kali. Yang pertama 18 Juni 2023 waktu itu masih Capres. Udah Menhan ya. Dengan 30-an Pemret di Hambalang 8 jam. Kemudian yang kedua 22 Februari sudah Presiden. Itu 6 jam. Dan itu memang kalau pertemuan sama Pak Prabowo itu selalu handphone mesti dikumpulin sebelumnya ya. Jadi kita nggak boleh bawa handphone. Jadi kita kita bawa notes ya. Bawa notes yang siap. Kalau yang nggak siap ya udah. Tapi biasanya disediain kertas-kertas gitu ya untuk nyatet. Nah, di pertemuan yang 18 Juni 2023, 22 Februari 2024, kemudian 6 September 2024 tuh maunya 2025 maunya tuh off the record full. Itu request dari timnya. Dari timnya Pak Presiden. Ya, di sini yang ngatur kan Wamenkomdigi Anggara Prabowo ya, yang sudah lama mengurusi urusan media relation di timnya Prabowo sejak di Gerindra kan. Kenapa kok yang tanggal 6 April yang 3,5 jam itu terjadi? Karena tanggal 22 Februari itu full off the record. Tapi kayak selalu Fatian, kalau kamu perhatiin saya itu selalu bikin di POV time. Jadi yang diomongin sama Presiden Prabowo, menurut saya tema-tema yang dibahas oleh Presiden Prabowo menurut saya bisa disampaikan ke publik. Misalnya Pak Prabowo bahas korupsi, bahas soal BUMN, bahas ini, menurut saya bisa. Yang nggak boleh adalah persisnya dia ngomong apa, ya, kalimatnya. Ya, tapi Pak Prabowo kemarin tuh ngebahas soal undang-undang TNI, undang ini apa segala itu boleh menurut saya. Tapi persisnya apa itu nggak boleh. Yang saya omongin itu menurut saya tidak off the record. Ya. Pertanyaan saya, misalnya saya nanya saya nanya soal ini, itu tidak, karena kan itu pertanyaan gue, kan nggak ada yang boleh ngelarang gue untuk ngomong ke publik, itu pertanyaan gue, gitu kan. Nah, jadi biasanya seperti yang tanggal 22 Februari itu itu kan hari Sabtu juga, saya hari Senin kan ada program POV Times tuh, itu basically editorialnya IDN Time membahas 2 isu terhangat. Saya langsung bahas hari Sabtu saya gini-gini. Saya kasih clue-cluenya lah. Jadi spill ya. Sama pendapat saya tentang pertemuan itu. Selain itu saya nulis
nulis Oke. versi tulisan ya. Nah waktu yang tanggal 22 Februari, inget nggak? Saya sama Najwa yang paling banyak dibully. Karena malam itu akun Presiden Prabowo langsung posting foto kami. Iya. Kami nggak posting. Iya. Tapi jam 11 malam itu langsung akun Prabowo posting 4 foto. Bagian lagi ketawa dong, ketawa ngakak. Februari itu kan lagi rame-ramenya demo Indonesia Gelap. Ya. Ya kan? Ya. Dan kita tanya soal Indonesia Gelap ya. Jadi saya dibully lah ya. Lagi gini-gini mana kata, lo bayangin 6 jam pertemuan masa ya gue harus cemberut kayak gini terus. Kebetulan yang kejepret lagi ketawa. Pak Prabowo itu banyak lucu-lucunya juga, joke-joke-nya juga. Jadi yang dipasang kok ya yang gue lagi ketawa ngakak soalnya gue nggak berempati. Nah saya bahas tuh di POV Times ya hari Seninnya. Wah ini saya bahas kayak gini, saya dibully lagi nih, gini-gini saya ngomong kayak gitu. Ada yang mengatakan kepada saya ternyata POV Times itu ditonton sama Pak Prabowo. Ya, terus ada yang nanya, ini Mbak Uni baik-baik aja, maksudnya baik-baik aja gimana? Ya kan ini apa namanya dikritik, enggak ada masalah. Saya kan udah agak imun lah di media sosial. Nah kemudian Pak Prabowo punya ide untuk bikin, idenya tuh namanya Meet the Press. Itu program di CBS guys, di TV di Amerika ya. Jadi ketika narasumber itu bertemu dengan pers, tapi Pak Prabowo tuh menawarkan, saya siap untuk dikeroyok. Misalnya dia berdiri di sini, dia duduk sini, terus di depannya ada berapa pemret, dia siap untuk dikeroyok ya. Terus saya ditelepon sama Wamenkomdigi, Angga, Bapak minta ditanya itu apa Mbak Uni mau nggak terlibat di situ? Ya saya bilang nggak ada masalah. Karena Pak Prabowo itu rupanya kemudian menyadari bahwa wah ini memang kalau pemret itu ketemu dan sampai 6 jam, 8 jam dan off the record, ya pemretnya media bisa dicurigain. Sedang terjadi konsolidasi dan konspirasi apa nih gitu ya. Nah, jadi itulah kemudian Pak Prabowo muncul dengan ide yang ketemu, yang full on the record. Kayak Meet the Press tadi ya? Yang kayak Meet the Press, dan itu meja bundar itu yang sampai sekarang ternyata dipakai, itu dibikin benar-benar baru 1 hari sebelum tanggal 6 April. Tadinya kan di ruang kerja Pak Prabowo di Hambalang, library itu kan cuma meja yang panjang itu. Nah tapi kemudian khusus untuk wawancara itu, supaya semuanya itu bisa bagus sama ngariung, akrab, itu dibikinlah meja bundar itu. Jadi itu nah ternyata sampai sekarang dipakai kan, karena itu lebih equal, jadi nggak ada kepala meja gitu, dia semuanya sama gitu ya. Yang tanggal 6 September, karena tadinya konsepnya Pak Prabowo tuh mengundang kami untuk menyaksikan bagaimana sih kabinetnya dia bekerja, khususnya untuk program-program prioritas. Maka kan agendanya kami diundang, kami disuruh kumpul jam 10 pagi, jam 11 sampai jam 12 tuh MBG. Kemudian habis itu jam 2 siang, habis makan jam setengah 2 siang, itu bahas Koperasi Desa Merah Putih. Kita juga baru tahu di sana, kita tahunya kalau dikasih tahunya cuma MBG doang. Tapi saya waktu dikontak oleh Mas Angga, malam itu saya bilang, harus ada yang on the record supaya transparan. Sorry, ini yang tanggal 6 Bu ya? Yang tanggal 6 September yang tanggal 6 September kan, yang kamu tanya kenapa kok cuma dikit aja CPK-nya ya. Harus ada yang on the record ya, soalnya lagi genting-genting kayak gini, tiba-tiba kita ketemu dan fully off the record kan, bisa dicurigain, nggak transparan. Kami kan harus bertanggung jawab kepada publik. Waktu itu Mas Angga belum dapat ngasih jaminan ya, tapi rupanya dia menyampaikan itu, concern itu ke Seskap Teddy. Waktu pas hari Sabtu pagi, Seskap Teddy bilang, Bu, ini jadi ikut kan, soalnya Bapak nanya nih siapa-siapa yang hadir, ya tapi gue maunya ada yang on the record-nya. Oh ya saya udah sampaikan ke Bapak dan Bapak oke, kata Mas Seskap ya. Akhirnya berangkat ke sana, jam 10 sampai di sana. Kemudian ketika Presiden keluar dari dalam menuju ke acara sama MBG itu, kira-kira jam 10.40-an, ya saya langsung mendekat, didampingi Najwa, pemret-pemret yang lain di belakang juga merapat.
Saya bilang, "Pak, terima kasih ya sudah diundang." "Iya, terima kasih ya kalian mau saya undang ini, saya pengen tahu supaya kalian tahu gimana cara kerja kita," gitu loh. Jadi interaksi antara presiden dengan si pengelola-pengelola MBG ini kan. "Iya, Pak, tapi boleh nggak nanti ada yang on the record," gitu kan. Wah, presiden langsung nggak mau tuh. Karena Pak, saya tahu pasti kalian akan nanya, "Siapa ini yang di belakang kerusuhan?" Apa gitu-gitu kan. Udah, wes pokoknya itu debatnya udahlah, nggak usah diceritain debatnya kayak apa. Ada gebrak-gebrak gitu nggak, Bu? Kan nggak ada mejanya. Oh iya. Ya. Tapi ya kayak Pak Prabowo lah ya. Pak Prabowo itu kan ya begitulah ya. Saya udah kenal sejak tahun 94. Jadi nggak kaget, ya kan. Tapi juga karena itu saya tahu bahwa Pak Prabowo itu sangat menghargai orang yang persisten. Fatian, saya itu yang pertama kali wawancara Pak Prabowo untuk TV. Waktu beliau sudah jadi yang pertama wawancara Pak Prabowo sesudah harus berhenti dari Dewan Kehormatan Militer dan Pak Prabowo pergi ke luar negeri kan. Saya wawancara di Bangkok 14 Oktober tahun 99. Waktu itu beliau belum bisa balik ke Indonesia. Jadi saya wawancara sama Mas Tommy. Waktu itu Mas Tommy Suryo Pratomo, Pemret Kompas. Saya Pemret Majalah Panji Masyarakat. Jadi kita janjian di Bangkok. Tapi Mas Tommy itu cuma ketemu 1 jaman karena harus ngejar flight balik ke Jakarta. Kalau saya flightnya besok. Jadi saya 7 jam tuh ngobrol sama, dan itu wawancara tuh selalu viral menjelang Pilpres. Orang yang pro Prabowo menggunakan itu untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo itu menculik. Itu karena perintah pimpinan. Tapi orang yang anti Pak Prabowo itu menggunakan wawancara itu untuk menunjukin tuh kan Pak Prabowo beneran nyulik gitu loh. Jadi tergantung persepsi. Judul bisa di Google, judulnya itu Prabowo Habibie mengkhianati saya. Gitu ya. Nah, jadi kemudian ketika Pak Prabowo sudah bisa balik ke Indonesia, saya belum kerja di Antv. Masih di Majalah Panji kan saya jadi host, diminta jadi host bincang-bincang. Jadi suatu hari Pak Prabowo kantornya di Bidakara, Nusantara Energi. Saya itu jam 8 malam ya, acaranya bincang-bincang. Saya itu ngundang Pak Prabowo sama Bang Faisal Basri. Saya ingat tuh. Saya sekarang lupa tuh ngomongin apa. Pokoknya narasumbernya 2 ya, ekonomi. Energi pastilah karena Pak Prabowo. Saya nge-approach Pak Prabowo. Saya datang ke kantornya, nongkrongin dari jam 10 pagi, nongkrong dan dia lewat 2 kali nggak mau. Belum pernah ada yang wawancara Pak Prabowo di TV ya. Dia nggak mau. Sampai kemudian jam 6 sore itu sampai jam 7. Jadi gue pernah berjam-jam nih ngebujukin Pak Prabowo ya. Akhirnya karena itu program live jam 8, produsernya udah bilang di Antv masih di ini yang di Kuningan ya. Ini kan live nih, balik gitu kan. Untungnya kan gue gak perlu dandan ya Fatia. Jadi gue gak perlu 3 jam sebelumnya. Jadi gue last minute sampai di studio juga biasa banget itu. Nah jadi sampai di studio udah ada Bang Faisal Basri. Ya. Jadi ya udah kita mulai dengan 1 narasumber. Bisanya 2. Tapi kan Pak Prabowo gak mau. Jadi terus saya wawancara segmen pertama. Break. Produser ngasih tahu Pak Prabowo udah datang. Jadi itu contoh pertama bahwa Pak Prabowo itu nggak maunya kalau kita menunjukkan persistensi, mau juga dia ya. tuh rupanya mikirnya, waduh, Uni ini udah nungguin saya dari berjam-jam dari jam 10 pagi di ruang tamu. Gue jurnalis banget lah, jurnalis kan harus kayak gitu, ya kan? Harus kalau mau emang harus kayak gitu. Nah. Jadi yang terjadi ke 6 September tuh seperti itu. Jadi dia nggak mau dan ternyata kan kita ternyata diminta untuk join juga rapat terbatas di meja bundar itu. Di situ presentasi dari Pak Menko Zulhas soal Koperasi Desa Merah Putih. Dia tidak didampingi oleh Menkop, jadi kita udah tahu bakal diganti. Yang mendampingi adalah wakilnya yang kemudian jadi menteri, Ferry ya. Kemudian Gus Ipul, saya presentasi soal rakyat, dia didampingi oleh wakilnya, wamennya Agus Jabo, dan dia mengajak Profesor Nuh, mantan Mendikbud, karena katanya itu semacam konsultan penasehat untuk proyek ini. Lalu kemudian yang ketiga presentasi dari Trenggono, Menteri KKP,
dia juga mengajak wamennya itu yang juga sekarang menjabat kepala badan Seawall, Giant Seawall Pantura, dulu mantan Kasal, Mas Didit ya, Herdiawan. Kemudian ada presentasi dari Joao, ini Dirut Agrinas Pangan. Ingat nggak yang rame-rame dia demo, dia ngundang wartawan bilang saya mundur gitu kan, ternyata dia nggak jadi mundur. Begitu mereka keluar, nggak jadi mundur ya gitu kan. Wah, giliran mau mundur aja ngundang wartawan, jumpa pers, giliran ternyata nggak jadi mundur, diam-diam aja gitu ya. Lucu banget. Nggak jadi mundur. Ini kan udah kayak anaknya Pak Prabowo, kan dia dari Timor ya. Jadi dia kemudian presentasi soal soal proyek lahan untuk pangan ya. Di situ ada Dirut Pertamina juga sempat join, Pak Simon Mantiri. Nah, sampai 3-4 kali. Jadi setiap kali kan memang niat saya supaya ada yang on. Saya bilang dan ketika saya minta untuk on, Pak Prabowo selalu marah gitu ya. Saya bilang, Pak, ini kan semuanya yang ketemu Bapak sesudah Agustus Prahara itu semuanya jumpa pers. Bahkan Bapak waktu ketua umum partai yang ada Bu Mega, Bapak yang menyampaikan. Gerakan Nurani Bangsa, siapa semuanya bisa jumpa pers. Menyampaikan apa yang dibicarakan dengan Bapak. Kalau Bapak nggak on the record sama kami ada satu-satunya yang nanti nggak bisa menyampaikan apa yang kami bicarakan dengan Bapak. Jadi dia tetap nggak mau. Tapi pokoknya ada satu strategi yang kemudian jam 11:30 saya kemudian berhasil membujuk Pak Prabowo untuk akhirnya bisa on. Ayo udah deh. Mau ngomong apa? Ya udah Bapak ngomong apa aja. Akhirnya, tapi saya nggak mau pakai kamera. Dia bilang gitu kan. Tapi tolong di record audio ya supaya nggak salah kutip. Makanya di recordnya pakai handphonenya Angga ya. Tapi klips video ada tuh, Bu. Itu cuma dikit. Iya. Nah, ketika kemudian dia waktu itu tuh moodnya udah oke. Jadi sebetulnya Pak Seskap itu sudah menyiapkan 4 kamera person dari istana. Jadi just in case tiba-tiba, kami kan nggak boleh bawa. Jadi tiba-tiba bapaknya mau, yang akan nge-record itu adalah tim 4 kamera ini. Tapi di attempt yang kedua, kamera nggak boleh. Nah, rupanya begitu ini ada satu kamera yang di atas tuh, dari atas kan itu dua lantai kan, yang sempet klip ngerekam ya. Tapi kan itu yang cuman klip, bukan yang proper lah, kan? Kayak yang kedua itu kan. Jadi tapi di record. Kalau buat saya karena media digital nggak terlalu jadi masalah, karena buat audio aja nanti kita tempel wajahnya Pak Prabowo aja kan udah oke ya kalau kita media digital ya. Buat TV ini PR banget kalau nggak ada gambarnya ya. Tapi Pak Prabowo nggak mau ya. Tapi bayangin 14 jam sesudah 13,5 jam dan mungkin 5-6-7 kali ya, terutama saya dan Najwa itu ngebujuk untuk boleh on the record, tapi yang terakhir kali yang akhirnya yang bisa membuat dia mau on the record tuh ada saya mengungkapkan satu kata yang akhirnya membuat dia oke. Nah, itu kan menunjukkan akhirnya presentasi itu meskipun cuma 20 menit. Jadi akhirnya Pak Prabowo tuh ngomong, kita bilang 5 menit juga nggak apa-apa, tapi harus ada yang on Pak ya. Dia ngomong dan ternyata dia ngomongnya 8 menit, saya udah langsung, kan Najwa di sebelah sini, presiden saya. Jadi selama proses itu, saya udah bertukar pandangan dan kode dengan Najwa. Ya kan? Karena muka kita yang paling kayak ada beban gitu loh, untuk harus ada yang on. Saya nggak tahu, mungkin pemerintah yang lain mungkin nggak ada gitu ya. Jadi begitu udah selesai, dan dia ngomongnya oke, kita langsung gantian untuk nanya. Terus kalau nggak salah, kalau seingat saya kita dapat 4 pertanyaan. Saya dan Najwa langsung ke yang soal yang 17/8 apa segala macam ya, reformasi. Jadi begitulah cara kami untuk ngebujuk. Jadi ini mungkin ngebujuk yang paling lama, tetapi saya lihat total itu omongannya Pak Prabowo yang pertama, yang monolog sama yang jawab pertanyaan kami itu total sekitar 20 menit, which is lumayan lah. Daripada nggak ada? Iya sih.
Daripada nggak ada. Besoknya saya lihat Kompas headline. Yang dimuat Kompas tuh bukan yang termasuk wawancara kami ya. Karena mungkin dia menghargai bahwa itu pertanyaan saya, pertanyaan Najwa ya. Karena dia memuat yang pertama kali, yang 8 menit itu ya. Detik juga saya lihat muat yang itu, segala macam. Yang muat yang tektokan itu adalah mungkin IDN Times dan Narasi ya. Karena memang kebetulan bertanya kami, basically gitu. Tapi ya itulah susahnya. Mungkin gini, kalau saya ngeliat sebetulnya 4-6 jam itu, Fatian, teman-teman semua, banyak banget informasi A0 yang kita dapat, termasuk siapa di balik kerusuhan. Versi laporan yang diterima oleh Presiden. Presiden nih, Pak Prabowo ini tergantung siapa yang ngasih input kan, ngasih masukan. Dia menyampaikan kepada kami. Apakah saya misalnya percaya, saya nggak mau mengatasnamakan yang lain ya. Apakah saya percaya? Ya nggak semuanya saya percaya. Karena saya juga punya informasi yang lain. Yang bertolak belakang dengan informasi yang diterima oleh Presiden. Jadi kan kita juga di lapangan, kita juga cek ke berbagai pihak. Kita melihat, namanya kalau wartawan itu connecting the dot, menghubungkan peristiwa-peristiwa ini, fakta-fakta ini. Oh, ini playbook 98 nih sebetulnya yang melakukan adalah ini. Tapi dia melakukan itu karena dia tahu yang akan disalahin itu. Gitulah. Itu that kind of thing itu terjadi. Saya dan tim melihatnya. Tapi kan laporan ke Presiden mungkin berbeda. Ya, jadi pada malam itu saya ngelihat ya pinter-pinternya dan kenceng-kencengnya lobby yang bisa meyakinkan Presiden. Dari apa yang disampaikan ya. Dan nggak semuanya saya percaya. Karena saya juga punya sumber yang lain gitu ya. Nah jadi tapi itu daging semua. Super daging. Menurut saya ini adalah yang 14 jam, yang notabene adalah 6 jam yang hanya dengan pempret. Ini adalah yang paling daging di atas sebelumnya. Karena apa? Karena kan itu terjadi sesudah kerusuhan. Semua orang kan ingin tahu kenapa dan siapa dan apa yang terjadi pada malam-malam itu. Laporan yang masuk ke Presiden, baik dari polisi maupun dari tentara. Yang paling menarik kan itu kan, antara polisi dan tentara kan. Nggak usah dibahas lagi. Ya itu sayangnya yang daging itu tidak terrecord. Tapi gini, saya mencatat banyak. Sama gini, bukan tidak record, itu juga sensitif. Saya paham. Terlalu sensitif kalau untuk disampaikan ke publik. Media itu juga harus memikirkan dampak dari pemberitaan. Ya. Jadi sebetulnya narasumber-narasumber tuh nggak usah khawatir juga kalau media-media yang taat kepada kode etik. Itu background information itu penting untuk memberikan perspektif. Ya, kita jadi tahu apa yang terjadi dan banyak narasumber yang melakukan itu, dan menurut saya Presiden Prabowo itu I think one of the best narasumber yang very passionate untuk memberikan background informasi. Jadi kita tahu kenapa pemerintah nggak bisa kayak gini, kenapa kok saya nggak bisa ngecilin kabinet seperti tadi saya tanyakan. Saya tanya ya, Pak Purbaya jadi saksinya karena saya nanyanya pas di sesi MBG ya. Pak, kenapa Bapak kok nggak bisa ngecilin kabinet malah nambah. Ada jawabannya. Jadi kita tahu, karena dia ngerasa bahwa karena off the record dia lebih terbuka. Tapi kita jadi tahu ya konteksnya, landscape-nya. Oh, yang terjadi seperti ini. Oh, ternyata si ini tuh masalahnya di sini, ini masalah ini. Oh, ternyata dia masih telepon-teleponan dan akrab dengan Pak Jokowi. Ya, kalau ini boleh lah di-onin ya. Jadi kalau ada yang bilang podcast yang bilang nih bahwa cerai, at least malam itu saya tidak menangkap nuansa itu karena Pak Presiden cerita tentang bagaimana dia selama pas di hari-hari kerusuhan itu telepon-teleponan sama Pak Jokowi gitu. Berarti dan kelihatan akrab. Iya. Berarti peran media itu kan sangat-sangat signifikan ya, Bu Uni. Kalau sebelum kita tutup, saya balikin sedikit ke Stranas. Kamu kasihkan nanya yang lain ya? Iya, Bu. Maksudnya apa ya? Gimana ya peran media itu supaya tidak
saya tahu media butuh butuh clicks, butuh views. Entertainment dan show yang sempat kita bahas di awal itu lebih menjual untuk publik, lebih menarik. Saya jadi bingung gimana ya caranya kalau kita mau belokin ke media arah itu kayak gini lah. Kalau saya melihatnya gini, media dan basically itu yang saya lakukan. Ini kan saya media yang ke-7 dan saya menjadi pimpinan tuh di 5 media, ya. Jadi saya tahu bahwa apalagi di era digital, sebenarnya saya ngomongin soal bagaimana entertainment segala macam tuh terasa banget mulai ketika di TV kan. Di TV itu misalnya berita siang, ya, itu selalu kalau kamu perhatiin itu udah newsroom tuh di raw peristiwa kebakaran karena gambarnya dinamis, ya kan? Demo, kenapa kok anak-anak mahasiswa itu kalau demo bakar-bakar ban, yang nyuruh juga jurnalis juga. Kalau cuman ngegoyang-goyang pagar kampus, itu kurang menarik. Karena kantor, bukan gue ya, tapi most of the kantor, produser, butuh apa yang mereka sebut gambar dinamis. Bakar ban dong, gitu. Ya kan? Jadi itu biasanya istilahnya di roll gambar dinamis itu ditaruh di rundown itu nomor 1. Karena itu capturing pertama kali penonton. Ya, jadi saya berinteraksi dengan hal-hal seperti ini itu ketika kerja di TV, ya. Nah, karena apa? Nabinya adalah rating dan share, minutes by minutes istilahnya, ya. Nah, sehingga makanya kan kalau tugas dari pers itu adalah to educate, to inform, to entertain. Di TV to entertain-nya itu jadi agak kental. Bagaimana information dan education konten itu dikemas. Bahkan ada TV kan yang yang misalnya yang kalau wawancara talk show kayak gini tuh dulu artis lah, seleb gitu ya. Nah, supaya menarik kan. Ketika di digital itu semakin sama. Jadi kan sekarang klik kan, views, klik ya. Nah, it's okay ya, itu nggak apa-apa. Jadi kalau saya POV redaksi di mana saya bekerja, di mana saya jadi pemimpinnya, saya paham bahwa kita perlu views, user. Itu metriknya IDN10, metrik saya itu monthly active users. Page views itu bukan metrik dari bos, tapi kami sepakat untuk bikin untuk menunjukkan quality daripada artikel atau konten, ya. Tapi monthly active user, yang itu oke, ya. Tetapi media juga jangan lupa untuk istilahnya menjelaskan, kalau mengutip almarhum Pak Yaakob Utama, pendiri Kompas, media punya kewajiban menjelaskan duduk perkara. Jadi kayak tadi, kita liput yang yang entertaining tadi, for the sake of supaya mendapatkan mendapatkan klik. Ya, tapi apakah di artikel yang sama atau artikel berikutnya kita juga mengingatkan bahwa ini bukan loh tujuan dari pemberantasan korupsi. Itu alasan saya kenapa saya wawancara Chandra Hamzah. Ya. Jadi 1 tahun pemerintahan Prabowo saya wawancara beberapa menteri, tapi saya juga wawancara civil society. Mbak Diah Saminarsih, founder dan CEO SISDI, saya minta untuk mengomentarin soal kesehatan, ya kan? Karena ya saya tahu kalau pemerintah tuh pasti akan klaim keberhasilan semua kan? Ya kan, kita mesti sebetulnya ya kalau saya gitu, saya mungkin bisa lah, gue juga bisa menilai gitu-gitu. Tapi ya udahlah, kita pinjam mulutnya para pakar-pakar yang hebat-hebat untuk tiap bidangnya. Nah, jadi media tuh nggak apa-apa. Jadi harus sekarang itu bagaimana fine tuning, mencari keseimbangan antara tujuan untuk mendapatkan klik dengan tujuan to educate, to inform tadi. Nah, ini memang tidak gampang, Pak ya. Jadi saya tidak selalu sebagai pemret, saya tidak selalu berhasil, ya, dalam artian tidak selalu bisa konsisten karena ya pemret kan juga sibuk ya, kayak ini kan menghindari acara memenuhi undangan Seranas apa segala. Pemret kan 50% dari energinya tuh menghadiri berbagai macam undangan ya.
Nah pada saat kita menghadiri undangan kan kita jadi nggak ini nih, nggak monitor nih kayak apa yang terjadi selama 2 jam terakhir kan gue nggak ngecek di rapat apa jadi nggak bisa komentar ya. Tapi itu yang mestinya ini saya nggak mau ngingetin yang lain, saya self reminder. Jadi tugas kita sebagai jurnalis adalah menjelaskan duduk perkara dan mengingatkan, bukan hanya sekedar ngerol atau nge-push. Jadi ada namanya news that matter for public, ada news that public needs. News that public needs itu termasuk yang entertainment. Public senang. Tapi kita juga jangan lupa news that matter for public. Artinya itu tadi yang bisa mencerahkan. Menjelaskan duduk perkara. Ini yang baca lebih sedikit mungkin, yang nonton lebih sedikit. Tapi bukan berarti nggak bisa banyak. Mudah-mudahan ini yang nonton banyak ya, karena kita banyak ngomongin yang behind the scene, bukan gosip ya. Namanya comparing notes. Dan itu kan berdasarkan apa yang saya kayak jadi saksi mata ya. Mungkin itu misalnya salah satu cara ya. Kita memang kemarin nggak boleh, kita harus kreatif sih. Kalian nih, konten kreator menurut saya belajar dari kalian. Nah, sebenarnya saya mau nanya juga, Bu. Itu tadi berlaku buat saya juga nggak? Oh iya dong. Karena kan saya tipis-tipis media, saya punya followers 400.000. Meskipun saya belum bisa disebut media ya. Media kan ada kriterianya menurut Undang-Undang Pers. Benar. Maksudnya apakah saya sebaiknya begitu juga? Menurut saya gini. Saya tuh pernah tahun 2005, 2006, kalau kalian ingat waktu itu ada kontroversi kartun Nabi Muhammad. Jadi media di Denmark, Jyllands-Posten itu kemudian menimbulkan protes ya. Lalu kemudian Kementerian Luar Negeri Indonesia, zaman itu Pak Hasan Beriuda dan pemerintah Norwegia berdua membuat namanya pertemuan. Dan itu pertemuan itu di Oslo 2 kali, jadi 2005 di Oslo, 2006 zaman Pak SBY di Bali, 2007 di Oslo. Yang diundang itu 50-50, Fatan. Satu media, saya ikut, 50% media, 50% blogger. Ya, kalau sekarang dulu zaman itu kan masih blogger. Waktu itu blogger. Tapi intinya kan konten kreator. Jadi, dan ternyata kode etik dari blogger, waktu itu yang punya kode etik blogger itu Uni Eropa. Kita kode etik jurnalistik itu 11 pasal. Kode etik blogger yang mereka bikin, dan itu mereka bikinnya kesepakatan di antara sama blogger. 21 pasal. Jadi lebih detail. Nah jadi, apalagi sekarang video ya. Karena kan reach-nya, pengaruh dari kalian, itu gede banget. Kalau menurut Indonesia Millennial Agency Report-nya ADN, itu udah 50-50. Orang itu mengkonsumsi, terutama yang disurvei kan Millennial Agency. Mengkonsumsi itu hampir 50-50 sumbernya dari media sosial dan dari media mainstream. Media mainstream berbasis online. Ya. Udah gitu ya. Nah, saya ngelihat tanggung jawab dari teman-teman, karena sebetulnya gini loh, perlindungan paling, kalau wartawan itu, media itu ada proteksinya, Fatian. Minimal kalau kita kena apa-apa, itu Dewan Pers akan mengadvokasi dan belain. Undang-undang pers tidak dikriminalisasi. Tapi pengguna internet yang bukan media terverifikasi, itu kenanya Undang-Undang ITE. Ya, Undang-Undang ITE. Jadi sebetulnya Charles Hamzah ngomong juga di wawancara saya, perlindungan yang paling efektif termasuk dalam konteks korupsi apa segala macam, apalagi dalam misinformasi, adalah ketika kita sebagai pengguna, apakah itu jurnalis atau non-jurnalis, karena sekarang semuanya adalah pengguna, konten kreator ya, itu memahami apa yang boleh dan yang nggak boleh sesuai dengan aturan yang berlaku. Artinya yang tidak boleh pastilah yang menyebarkan misinformasi. Gue pernah nih, lu tahu kan gue pernah digosipin jadi Menkom Digi atau kepala PCO kan? Pernah. Jadi ada sebuah homeless media yakin banget bikin 6 carousel ya. Sini nomor 1. Kenapa kok Uni itu akan menjadi Menkom Digi atau kepala PCO? Pertama ini, kedua ini, ke-6 deket sama Luhut Binsar Panjaitan. Yakin banget dia bikinnya kayak gitu ya. Nggak ada sumbernya.
Dan itu dia banyak followernya ada lebih hampir 2 juta. Dia mirroring, kayaknya yang punya akun tuh sama. Ada satu lagi akun ya. Yang gue lakukan kan akhirnya komentar di kolom komennya dia. Kamu tuh kok sok tahu bla 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 gitu. Akhirnya kan kemudian malah gue didukung ya. Kamu harus delete tuh. Jadi sebetulnya kan kalau saya iseng saya bisa menggugat. Iya. Itu informasi bisa pakai minimal pakai pasal tidak menyenangkan. Iya. Ya kan? Atau tapi kan itu gue nggak akan seperti itu ya. Tapi maksud saya ada resiko kalau kita menyebarkan misinformasi. Saya selalu bilang sama tim saya di kantor, kita ini seringkali terjungkal karena kerikil. Kalau batu besar di depan, kita biasanya minggir. Jadi jangan anggap enteng. Salah nulis nama orang, apa, itu hitungannya tuh kerikil ya. Tapi itu yang justru bisa bikin kita jatuh. Aku rasa itu berlaku untuk semua kita gitu dalam kehidupan. Nah termasuk teman-teman konten kreator yang pengaruhnya dalam shaping the perspective dari publik itu makin besar gitu. Jadi ya aku termasuk berharap sih bahwa teman-teman konten kreator termasuk kamu justru membantu dalam proses verifikasi fact checking. Saya tahu kalian kan sendiri biasanya kerja. Kalau kita ada saya tim, cek dulu deh, minta konfirmasi deh gitu ya. Tapi at least sumber dari informasinya itu yang kalian bahas itu adalah atau kalian reshare itu dari media-media yang tersertifikasi di Dewan Pers. Karena setidaknya kami media-media yang tersertifikasi di Dewan Pers itu harus tunduk kepada Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Sama seperti ini mungkin terakhir ya, kayak sekarang kan rame Gen AI. Apakah media boleh mempublish konten yang dari Gen AI? Kalau menurut saya nggak bisa. Tetap harus ada kurasi dari human editor. Tapi IDN Times tuh ada produk Gen AI dalam bentuk summarization. Semua artikel IDN Times di awalnya ada 3 summarization. Tapi summarization itu kan dibuat berdasarkan artikel yang dibuat oleh kami, sudah terverifikasi. Bukan summarization langsung mentah-mentah ambil dari ChatGPT atau Gemini atau DeepSeek gitu loh. Jadi memang sumbernya harus yang bisa kita pertanggungjawabkan, kita tahu prosesnya. Nah, kembali ke konten kreator sih gue berharap kalau teman-teman, kita sih seneng banget. Aku tuh minggu depan tuh diundang bicara di Singapura nih, ASEAN Media Leader Summit, salah satu sesi yang gue diminta bahas tentang apakah konten kreator dan media itu, apakah media boleh menggunakan, memanfaatkan atau memusuhi konten kreator. Itu salah satu temanya, gue diminta ngomong di 3 sesi ya. Ya gue gak mungkin memusuhi konten, gue dari awal tuh jurnalis yang sejak gue main Twitter 2009 itu yang sangat menghargai dan sangat mendapatkan manfaat dari media sosial. Dan gue nggak pernah menganggap konten kreator itu sebagai pesaing. Justru gue harus belajar gimana kok mereka bisa menyampaikan itu dengan lebih menarik, terutama untuk target audiens muda ya. Itu yang selalu kita lakukan gitu ya. Tapi gue juga berharap, karena ini kayak si Uncle Ben kepada si Peter Parker. Ya kan? Great power. But just because you can beat him up doesn't give you the right to. Remember, with great power comes great responsibility. Ya, with the great power comes great responsibility. Kalian makin powerful, harusnya comes great responsibility. Ya kan? Supaya dalam hidup gini, gue itu kalau ditanya apa sih yang disebut dengan jurnalisme, gue mengutip inspirasi buat jurnalis sedunia, bukunya yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, The Element of Journalism. Kita bisa, kalau kita apalagi sekarang ada ChatGPT, kita bisa dapat definisi jurnalisme itu apa sih, itu banyak banget. Tapi gue paling suka definisi mereka. Karena apa? Dia bilang gini, jurnalisme itu adalah
memberikan informasi kepada publik sedemikian sehingga publik bisa membuat keputusan yang berakibat baik bagi kehidupannya. Itu kayak, jadi pentingnya. Kalau kita ngasih informasi yang salah atau tidak lengkap, kemudian pembaca kemudian mendasarkan pada informasi ini lalu dia membuat keputusan, itu bisa berakibat jelek buat hidupnya. Benar. Ya. Sebetulnya konten kreator, kalian itu kalau kalian punya that idealism, ya, itu sama. Dan itu membuat kayak hidup kita tuh mudah-mudahan jadi lebih meaningful ya. Benar. Lebih meaningful ya. Gunakan itu tadi, with great power comes greater responsibility. Aku rasa itu mungkin yang penutupnya ya. Udah gong sekali tuh teman-teman. Bu Uni, terima kasih banyak ya Bu Uni sudah berkenan hadir di sini. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Uni Lubis, teman-teman. Terima kasih. Wawancara yang sangat banyak info-info Arnold ya teman-teman ya. Ya semoga bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bu Uni Lubis.